Ana mau tanya langsung nih sama antum sebagai keturunan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu cucu dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain? Husaini. Husaini. Dari Sayyidina Husain ini kan banyak nih. Banyak. Apakah sama dengan Ba'alawi dari Sayyidina Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Izzat? Dari semua data sejauh ini yang saya periksa, memang ada data manuskrip yang menunjukkan ke Hasani. Tapi itu lemah sekali. Lemah. Ada yang ke Musa Al-Kadzim, tapi itu juga lagi-lagi lemah. Dan saya lebih percaya itu sanad ilmu. Setelah mendengar pemaparan Kiai Ahmad Basso, ahli manuskrip Nusantara, di Robitu Alawiyah kemarin, saya semakin kuat lagi. Dan ayah saya memang dulu pendiri Robitu Azamat Khan dengan Kiai Diauddin Kuswandi dan Kiai Ali Badri. Maka saya sekarang lebih kecondongan kepada Azamat Khan, Sayyidina Ubaidillah. Nah, berarti gue makin yakin. Kenapa nambah saudara? Kita takut gitu. Itu. Iya. Kalau Babe begitu Be, masalahnya Habib-Habib muda yang songong ini takut privilege sebagai zuriat nabinya hilang. Bukan cuma kami ternyata zuriat nabi banyak. Nah itu yang udah alhamdulillah Al-Fakir lawan dari sekarang. Nah, betul. Ya, gue bukan orang yang jualan nasab, gue nggak ada bangga dipanggil Habib, bahkan gue nggak suka dipanggil Habib di media sosial. Nggak, apa ya, nggak banyak orang yang tahu nasab gue kemana. Nggak banyak. Tapi saya tahu kok. Oh iya, kan nggak banyak gitu. Iya. Itu pun Al-Fakir yakin antum tidak mendengar dari mulut Al-Fakir. Betul. Iya, tidak. Aldo nggak jualan. Bahkan kemarin ada Habib dari Hadramut. Ditanya, ente min Bani Wen? Gue sebut nih nasab. Iya kan? Min Jawa atau min Hadramut? Ana min Meksiko, Habib. Ya, jadi buat gue bukan itu, privilege itu bukan dari jualan nasab atau pakai sorban, bukan. Alhamdulillah Ustaz, antum boleh cek deh di mana majelis talim gue kalau jadi tamu ada di depan, nggak mau. Kalau sampai ke depan ini gara-gara YouTube sebenarnya. Iya, paham lah. Saya Iya. juga korban YouTube ini, jadi spiral. Jadi syuhro gara-gara YouTube. Padahal niatnya murni untuk apa? Edukasi ya. Ya Ustaz. Antum dari sudut pandang habaib, apa hikmah paling besar yang didapatkan dari konflik polemik ini? Bahagia banget gue. Bahagia banget. Membuat yang songong-songong, yang muda-muda mikir kalau ngomong. Habaib yang songong ya? Ya, yang songong-songong, yang muda-muda mikir lu sekarang ngomong. Ana awal Ustaz sebelum masuk polemik nasab udah ngeluarin statement, ada di YouTube. Gua bilang, kalian bawa nama baik kakek kalian, nggak usah bikin rusak kalau nggak bisa jaga. Diem. Betul. Kakek kalian nggak bersalah sekarang. Kakek kalian ini nggak ada salah. Kakek kalian itu masya Allah jadi kena caci maki orang gara-gara kelakuan kalian. Itulah kenapa saya Ustadz sampai hari ini saya nggak mau pakai nama fam atau apa enggak. Jadi kalau ada kurangnya gue itu gue, bukan anak gue, bukan kakek gue. Betul Be. Harusnya Be, ini nyontoh ya. Apa itu harusnya nyontoh kepada Zuriat Wali Songo. Banyak yang menyembunyikan gelar dan statusnya karena untuk tawadhu. Takut, kalau gue lebih ke arah takut Ustaz, bukan tawadhu. Belum Takut merusak nama baik leluhur. Takut kesalahan kita dinisbahkan kepada Rasulullah. Itu. Takut kakek buyut kita rusak karena kita. Nah, itu. Iya. Dan itu selama ratusan tahun tuh kami dididik begitu, Be. Ayah saya itu wasiat begini. Kamu kalau nggak punya ilmu, nggak punya akhlak, dan tidak bermanfaat untuk umat, jangan pakai tubagus, berat. Tubagus itu bukan hanya gelar keturunan bangsawan, keturunan ulama dan wali, bahkan keturunan nabi. Ada 3 kata beliau ya. Turunan yang mulia itu, keturunan nabi dan rasul, keturunan raja
dan penguasa dan keturunan ulama dan wali. Tuh bagus tuh punya tiga-tiganya kata dia. Nah, iya. Kata beliau, makanya saking beratnya jangan coba-coba pakai kalau nggak memenuhi syarat. Karena saya disuruh guru, ya udah saya pakai gitu. Nah, gue sampai hari ini Ustaz, sampai hari ini. Yang lucunya, mereka memaksa gue udah nggak ngaku, tetap aja disuruh ngaku. Gue bingung juga sama mereka ini. Ya tapi harus ngaku be, nasab nggak boleh dihilangin juga, walaupun kita semuanya. Gini Ustaz, nasab buat gue itu bukan untuk konsumsi publik. Gua harus tahu bahwasannya gue ini orang yang banyak melawan arus. Harus tahu. Ya, gue ini melawan arus, Ustaz. Ya, loh, karena gue sekarang ini ada di posisi membela Alawiyin, ya. Antum tahu nggak? Musuh-musuh politik gue juga akhirnya ikut ke Solo gitu. Waldo di situ serang. Dan Ya itu sunatullah. udah resikonya, udah resikonya. Saya aja baru pertama kali ditai-tai orang, dihina-hina. Karena saya nggak mau ikutan membatalkan nasab Alawi. Coba ya. Karena dari awal saya udah bilang, saya tidak pro sana, tidak pro sini. Saya pro kebenaran. Siapapun yang benar itu saya bela. Dan saya selalu mengatakan secara ilmu, habaib itu zuriat Rasulullah SAW. Saya udah. Dari zaman dulu arah ahli nasab, sekarang apalagi guru-guru besar kami, Syekh Ali Jum'ah saja berfatwa. Tapi saya bilang kritik Kiai Imad kepada oknum-oknum habaib saya dukung. Karena saya nggak ada kepentingan sama habaib itu. Gua nggak numpang hidup dari habaib. Gua nggak punya guru yang belajar ilmu dari habaib. Nggak ada. Saya nggak punya guru ngaji itu. Habaib itu nggak ada. Jadi saya nggak ada kepentingan sama sekali ngebela mereka kecuali atas nama al-haq. Nah, alhamdulillah sampai hari ini buat orang yang di bawah. Antum lihat ya Ustaz ya. Ini gara-gara polemik nasab muncul itu akhirnya khanas-khanas ini yang memaksa saya. Jadi apa ya? Membingkai saya dengan maunya mereka gitu. Ya, tapi itu cara Allah yang ngapus dosa kita itu. Amin ya Allah. tapi ada anugerah luar biasa Ustaz. Alhamdulillah. Tapi dalam ilmu hadis itu terkenal perawi namanya Al-A'mash dan Al-A'raj. Pernah dengar nggak kisahnya? Belum. Foto Kita ngaji dikit ya. Hikmah. A'mash itu artinya orang yang katarak, matanya katarak. A'raj itu orang yang kakinya pincang. Jadi dalam ilmu hadis tidak malu orang mengatakan Abdurrahman Al-A'mash katanya, si yang picak. Bukan untuk menghina tapi untuk identifikasi Abdurrahman mana nih? Karena nama banyak kan. Sama si pincang juga bukan hinaan, tapi itu identifikasi. Dalam ilmu hadis begitu. Al-A'mash dan A'raj. Ini gurunya picak, muridnya pincang, jalan ke masjid, ya dihina-hina orang lah, anak-anak muda lagi nongkrong kan. Si picak dituntun si pincang. Besoknya kata gurunya, ayo kita ambil jalan muter katanya. Kenapa guru? Kamu takut dihina? Enggak, hinaan manusia itu udah sunatullah. Bahkan dengan dihina manusia, kita dapat pahala dia dan dosa kita diambil dia kan. Kata A'raj muridnya, kalau gitu untung guru, ayo tiap hari lewat situ biar kita bersih dosa. Tapi kata A'mash apa? Memang kita dapat untung, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang menghina kita itu? Kasihan mereka bertambah dosa. Maka ayo kita hindari dari membuat mereka bertambah dosa. Coba, rahmatnya kepada orang yang menyakiti itu luar biasa. Nah, itu yang kita kadang-kadang gemes kita Ustaz. Kita gemes. Khair insyaallah. Dan kita udah berusaha nih. Kita berusaha untuk berlemah lembut dibilang takut. Kita ngegas dibilang radikal. Kita diem dibilang kabur. Iya. Iyalah omongan manusia mah nggak ada habisnya, Nggak ada habisnya Ustaz. Tapi alhamdulillah. Dapat mudah-mudahan yang jadi makian, mudah-mudahan Allah ampuni dosa gue, dosa kalian. Mudah-mudahan. Dan Babe, kita maafkan semua yang menghina kita, Be ya. Amin. Selama itu menyangkut diri gue, demi Allah sudah gue maafin. Selama diri gue. Tapi jangan lu senggol yang berkaitan sama umat Nabi, yang berkaitan sama ulama, yang berkaitan sama wali. Demi Allah kita perang. Kalau berkaitan sama diri gue Ustaz, gue diinjak nggak apa-apa. Cocok nih. Ada satu hadis Nabi, Be, yang cocok sekali dengan sikap ini.
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Radhiyallahu anha. karena sallallahu alaihi wasallam Nabi itu Berkali-kali. li nafsihi, enggak pernah marah kalau dirinya yang dihina. Fa idzan tuhikat hurumatullahi la yaqumu li ghadabihi ahadun. Bapak pasti pernah dengar di sini. Sallallahu alaihi Tapi kalau udah hak-hak Allah yang dihina, syiar-syiar Allah yang dihina, termasuk ulama, wali, ahlul bait itu kan syiar-syiar Allah tuh. Ya. Hurmatullah. La yaqumu li ghadabi ahadun, enggak ada yang bisa berdiri di hadapan kemarahan Nabi itu. Allahumma sholli. Faqadhafa fi qulubihimur ru'b, kata Quran. Ditanamkan gemetar di hati musuh Rasulullah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kita harus begitu ya. Nyontoh Contoh lain gue bisa Ustaz. Dan ini kemarin antum mungkin ngelihat juga salah satu video viral gue disebut mubahala depan Ka'bah sama di depan makam Rasul. Saya pernah lihat yang di Madinahnya aja tuh. Oke. Izinkan di sini nih biar semuanya dapat penjelasan. Mubahala itu kan mengadu kepada Allah kan Ustaz? Oke. Ya. Saya membawa permasalahan saya kepada Allah. Loh, kalau umpamanya kita mengadu kepada hakim boleh, mengadu kepada polisi boleh, mengadu ke DPR boleh, mengadu ke Allah nggak boleh. Padahal Islam mengajari kita sebaik-baik tempat mengadu adalah Allah. Jadi yang ana heran sama manusia akhir zaman ini Ustaz, aduan gue ke Allah itu sampai mereka yang ngurusin, nggak kobol, nggak ini. Loh, urusan gue sama Allah itu. Lu coba ke kantor polisi, banyak yang mubahala di kantor polisi itu. Tapi mubahalanya bukan kepada Allah, mubahala kepada polisi, Ada hakim. kepada hakim. Itu mubahala. Tahebe, Ya. itu minta maaf. Terus gimana proses pelaporan hukum? Saya mah senang kalau ini diurus negara ini. Lanjut. Nah, Negara ini yang ada bisa kabar. bersih. Hari ini 24 ya. Hari ini Ubat Aminullah itu sudah proses pemanggilan kedua. Pemanggilan pertama dia mangkir. Yang dia mengatakan bahwasannya ada oknum Habib meminta istri oknum Kiai di kota Cianjur. Itu fitnah tuh ya. Kami menduga itu fitnah karena Ubatnya sendiri sudah pemanggilan kedua Ustaz. Ya kalau dia benar berani aja harus ya kan. Mestinya. Kalau saya saya pribadi nih. Nah, Saya kalau nggak nelpon teman saya waktu itu adalah seorang oknum habaib yang neken teman saya. Kalau nggak nyicilin Innova gua nggak dapat syafaat dari Datuk Aneh. nah itu ngawur. Saya langsung ngedenger, ngelihat dan saya datengin orangnya. Mau saya tabok gua nggak takut, nggak ada urusan. Iya itu ngawur. Gua sama-sama ngerasa tuh Riyad. Tolong Ustadz kalau ada yang begitu jangan antum. Ini sebelum kasus viral nih, sebelum ada tesis, ada apa-apa sebelum kenal antum. Saya telepon teman saya sama Habib Sepuh juga. Ini siapa? Marganya sama mantum nih. Oh itu anak sepupu Aneh, ponakan. Oh begitu. Terus mau kenapa tuh bagus? Saya ceritain di jalan kan. Terus antum lagi di mana? Lagi jalan mau ke rumahnya, mau negor. Waduh, ampun tuh bagus, jangan sama antum bisa dihajar. Kalau Saya nggak anak terima, Rasulullah SAW dijual hanya untuk kepentingan dunia. Innova. itu Ustadz alhamdulillah selama ini sudah Al-Fagir lakukan. Sudah. Itu gas di tempat Ustadz, datengin rumahnya. Iya. Jadi minta maaf nih, saya keras sekali waktu itu karena prinsip ini akidah. Kok bisa-bisanya nggak nyicilin Innova? Ente kalau hormat sama Datuk Aneh harus mengurus cucunya. La haula wala quwata illa billahil ali. Saya jijik. Itu yang bikin hancur yang begitu. Nah, itu bagian gue yang nyikat dah tuh. Ya. Bagian gue dah tuh. Saya lihat di depan saya ditabok orang itu sama pamannya sendiri. Mau cium tangan amu kan? Udah orang salaman ngantri aja udah begini pakai tangan kiri, dia nggak lihat sambil merokok. Dikira saya mau salim, saya pukul tangannya pas dia berdiri mau marah. Datang tuh temen Aneh tuh, paman sepupunya, langsung ditabok Tabok di tempat asli. Nah, itu perlu Ustaz, perlu. Yang begitu gas. Ya begitulah pokoknya. Ya. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya ini bukan hanya kepada habaib, umat juga lebih melek masalah nasab,
dan juga belajar dari kejadian ini bahwa kita ini harus bersikap adil dalam segala hal. Mencintai habaib bukan bermakna kamu tutup mata dari kesalahan-kesalahan mereka, dari ajaran yang tidak benarnya, oknum-oknumnya. Ataupun kamu meluruskan habaib bukan berarti kamu layak untuk bersikap kasar. Ini yang hilang pertama Ustadz adalah keadilan. Yang hilang pertama dari permasalahan ini adalah keadilan. Kenapa saya bilang keadilan? Indonesia ini gue berbicara fakta, negara oknum Ustadz. Cocok. Pejabat ada oknumnya, TNI ada oknumnya, polisi ada oknumnya, DPR ada oknumnya, kiai ada oknumnya, Habib ada oknumnya. Ini negara oknum. Ya. Kenapa hanya saat Habib aja yang ada oknumnya semua Habib kena? Ya. Betul. Adil dong. Iya, betul. Polisi nggak kayak gitu ya. Padahal oknumnya banyak. Wah. Polisi yang main narkoba banyak. Polisi bunuh polisi. Polisi bunuh polisi banyak. Iya, betul. TNI Ini ada. oknum. Semua. Kalau mau adil, kalian ini orang-orang ini nggak adilnya kenapa? Gua udah nggak ngaku Habib, gua nggak jualan Habib, tetap kena sama salahnya Habib yang lain. Lu gila lu ya? Iya. Betul. Kagak adil banget ya. Nggak adil sama sekali. Nggak adil sama sekali. Sama sekali tidak adil. Iya. Tapi apa memang sudah sunatullah, Beh? Memang sudah sunatullah sih. Nah, karena kalau ahlul bait ini, Beh, dicintai oleh Allah, maka ujiannya juga lebih berat. Antum mau memang ya guys, ini ya kalian kalau punya anak udah deh talimin di pondok udah serius. Betul. Serius talimin di pondok udah di pondok udah jangan pendidikan formalan deh, pondok dulu, agama dulu. Nih ya gue berdiskusi sama beliau nih, gue nih orang yang insya Allah kalau memperjuangkan idealisme itu maju gue, tapi gue sering terpatahkan sama orang-orang yang punya ilmu agama. Sering. Contohnya kayak barusan ini lagi memperjuangkan idealisme nih, tiba-tiba ini sudah sunatullah selesai. Enggak, berjuangnya tetap, Beh, tapi hati biar lega, nggak sempit hati kita.